Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Sri Rahayu, NPM 18520074, ingin menyampaikan hasil presentasi dari saya yang berjudul Keanekaragaman Suku Bangsa Indonesia, Keanekaragaman Kultur atau Budaya Bangsa Indonesia, Damai dan Toleransi, serta program dan penyadaran pendidikan multikultural. Ya, di sini saya akan membahas yang pertama keanekaragaman suku bangsa Indonesia, yaitu ada beberapa terdapat suku. Ada suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Suku yang terbesar yang keempat adalah suku asal Sulawesi selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Untuk terbesar yang kelima adalah suku Madura. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Selanjutnya, keanekaragaman budaya atau kultur Indonesia. Di sini saya mengambil ada 4. 1. Adat istiadat, contoh upacara ngaben di Bali. 2. Rumah adat, contoh rumah panggung adat yang ada di Kalsel. 3. Tarian daerah, contoh tari baksa kembang adat dari Kalsel atau Kalimantan Selatan. 4. Alat musik daerah, contoh alat musik angklung dari adat Jawa Barat. Selanjutnya ada damai. Damai terdapat beberapa. 1. Respek terhadap hidup dan hak asasi manusia. 2. Penolakan terhadap semua kekerasan dalam segala bentuknya dan komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi. 3. Komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keempat, menghargai dan mengedepankan hak dan kewajiban setiap orang. Yang kelima, penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini, dan informasi. Keenam, penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog, dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu per individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toleransi, yaitu terdapat ada multikulturalisme, yaitu suatu paham yang meyakini dan menerima bahwa kebudayaan itu beraneka ragam dan tidak hanya ada budaya sendiri. Apabila sudah memahami konsep ini, maka masyarakat kita akan mudah untuk saling menerima, menghargai, dan toleransi. Selanjutnya, program pendidikan dan penyadaran dalam pendidikan multikultural.
Ainul Yakin mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para peserta didik seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural. 1. Metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajar berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Kedua, metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur, etnis, atau agamanya. 3. Metode transformatif. Metode ini memungkinkan peserta didik melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat, yang pada gilirannya bisa berdampak terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya, pendekatan yang kerap direkomendasikan yaitu 1. Pendekatan historis. Pendekatan ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada peserta didik dengan napak tilas ke belakang. Kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa lampau. 3. Pendekatan kultural. Pendekatan ini menitik beratkan kepada autentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, peserta didik bisa melihat mana tradisi yang autentik dan mana yang tidak. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis personal secara tersendiri dan mandiri. Kelima, pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan peserta didik untuk berlaku sopan dan santun, ramah, mencintai keindahan, dan mengutamakan kedamaian. Keenam, pendekatan berspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya presentasinya. Apabila ada terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.